Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PH Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film thriller yang berjudul Winnie the Pooh Blood and Honey tahun 2023. Berbeda dengan film kartunya, Winnie the Pooh yang satu ini sangat beringas dan tak kasih ampun kepada manusia yang berpapasan dengannya. Daripada berlama-lama di awal, mending kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diceritakan seorang pemuda bernama Chris menemukan beberapa teman aneh di dalam hutan Akriwood. Mereka yang bernama Winnie, Piglet, Owl, Rabbit, dan Eeyore memiliki tubuh manusia dan berkepala binatang. Sebagian orang menganggap mereka menjijikan, namun Chris menjalin pertemanan baik dengan mereka. Hari demi hari berlalu, Chris yang selalu membawakan makanan untuk mereka kini beranjak dewasa. Hingga akhir yang menyedihkan, Chris meninggalkan teman-temannya karena akan kuliah kedokteran di luar kota. Karena ketergantungan kepada Chris lah, mereka kehilangan insting berburu untuk mencari makan. Hingga ketika musim dingin tiba, mereka yang kelaparan terpaksa memakan salah satu teman mereka yang bernama Eeyore untuk bertahan hidup. Sejak saat itulah, mereka benci kepada manusia hingga menjadi liar dan haus akan darah. Lalu setelahnya, hampir tiap hari diberitakan orang hilang di pedalaman hutan Akriwood. Para kepolisian dan penyidik yang diterjunkan menemukan beberapa potongan tubuh para korban. Meski begitu, pelaku yang dikenal misterius itu belum juga diketahui keberadaannya. Hingga kini, kepolisian setempat hanya bisa menghimbau warga agar jangan mengunjungi hutan. Singkat cerita, Chris yang telah lulus sekolah kedokteran kembali ke pedalaman hutan Akriwood bersama seorang kekasih untuk diperkenalkan kepada teman-teman kecilnya itu. Sang pacar yang bernama Mary ini sebenarnya tak percaya apa yang diceritakan Chris karena menurutnya teman berkepala hewan tak masuk di akal. Mungkin saja itu hanya teman imajinasi ketika Chris kecil. Mendengar ada suara, Chris yang yakin itu adalah Winnie segera menyamparinya. Namun Mary yang ketakutan melihat suasana sekitar mengajak pergi dari tempat ini. Namun Chris meyakinkan kekasihnya kalau semua akan baik-baik saja. Karena jika hal yang tak diinginkan terjadi, dia akan melindungi dengan sekuat tenaga. Dengan keadaan bangunan yang usang dan berantakan, Chris bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Hingga setelah Mary menemukan foto Chris kecil dalam keadaan rusak, mereka mendengar suara langkah yang datang. Chris yang awalnya datang ke tempat ini dalam keadaan riang, berubah menjadi takut sama seperti Mary. Hingga cukup lama mereka sembunyi sampai menahan boker, mereka keluar dari persembunyiannya, tapi naasnya si babi Piglet menyerang Mary. Tak menyangka apa yang telah dilihatnya, kini Chris yang ketakutan melihat Winnie datang dari sisi lain. Walau telah berusaha mengingatkan bahwa dirinya teman kecil mereka, itu sia-sia. Karena Winnie dan Piglet telah berubah menjadi brutal. Lalu scene berpindah ke seorang perempuan bernama Maria sedang curhat ke psikolog untuk menghilangkan traumanya akibat hampir dilecehkan seorang pria esangan yang masuk ke kamarnya. Walau saat ini pelaku telah dihukum, dia menjadi parnoan apalagi ketika sedang sendiri. Namun, menurut si dokter, Maria hanya butuh healing santai agar dapat meredakan pengalaman buruknya itu. Singkat cerita, Maria yang mengikuti saran psikolog andalannya mencoba jalan-jalan ke hutan dengan menyewa sebuah villa bersama teman-temannya. Namun dia yang dari luar kota tak mengetahui rumor yang beredar di hutan Akriwood. Di tengah perjalanan, mereka yang hampir kehabisan bensin berhenti sejenak di pom mini yang kelihatan usang. Namun setelah ditanya orang yang meninggal di tempat ini, ternyata pom ini telah lama dialih fungsikan menjadi bengkel mobil. Kang Gondrong menyarankan jalan sejenak ke depan karena di situ nanti ada pom bensin.
Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat tujuan. Maria bersama keempat sekuatnya mulai memasuki villa yang tampak antik ini. Sesaat kemudian, temannya yang bernama Jessica mengumpulkan HP mereka masing-masing agar liburannya lebih berkesan. Namun si Tobrut Lara yang seorang selebgram tadinya enggan ngumpulin HP, namun setelah dipaksa akhirnya dia menyerahkannya walau sedikit kesal. Hi, it's me. Can you call me as soon as you get this? Because I have no clue where I'm going. Di lain tempat, perempuan bernama Tina yang berangkat terpisah dari rombongan malah menyasar di dalam hutan. Dia yang mencoba menghubungi Maria kehilangan sinyal sehingga berjalan sedikit untuk mencari sinyal. Namun, dengan paniknya, Tina lari tunggang langgang setelah melihat sesosok aneh yang mengejarnya. Hingga dia mencoba sembunyi di sebuah gudang, akan tetapi sayang sekali, si cantik Tina tumbang dengan cara yang mengerikan. Kita kembali ke villa. Dua teman Maria yang bernama Alice dan Zoe yang ternyata adalah pasangan lesbong. Sementara itu si Tobrut Lisa yang sedang memakai vitamin rambut masuk ke dalam untuk mengambil kembali HP-nya untuk ngonten nanti malam. Singkat waktu, mereka berempat berkumpul di ruang tengah sembari mendengarkan cerita yang dialami Maria. Di mana pada malam itu, Maria yang sedang tertidur pulas hampir ditelanjangi tombolnya oleh tetangga yang berhasil menyusup kamarnya. Sialnya lagi, dari keterangan polisi bahwa tetangganya yang esangan itu sangat terobsesi hingga menyimpan foto-foto dirinya. Harapannya, setelah liburan ini, Maria dapat meredakan traumanya itu. Di rumah Winnie dan Piglet, terlihat Chris yang masih dibiarkan hidup. Sambil memohon ampun atas ketidaksetiakawanan Chris terhadap mereka dulu, dia mencoba mengingatkan kenangan ketika masih bersama. Namun karena kekecewaan yang pernah didapatkan, Winnie yang sempat tersentuh hatinya kembali meluapkan amarahnya kepada Chris. Dengan ditunjukkan Mary yang sudah menjadi kerangka, Chris makin histeris. Namun tak cukup di situ, Winnie memandikannya dengan air jeroan milik Mary. Kembali ke villa, si Tobrut Lara yang asik berendam sendirian sambil ditemani musik, tak menyangka menarik perhatian Winnie yang tak sengaja lewat. Setelah berfoto selfie ria, Lara menyadari ada sesosok yang masuk frame kameranya. Dipikir itu kerjaan teman-temannya, Lara yang tak ingin dirusak acara pipis di dalam kolamnya, kembali untuk berendam. Namun, dia tak menyadari bahaya yang akan menimpa dirinya. Setelah siuman dalam kondisi tangan dan kaki terikat, Lara yang panik mencoba teriak. Namun dia makin histeris ketika mobil yang ada di hadapannya mulai mendekati palanya. Mendengar suara teriakan Lara, Maria dan Jessica yang sedang gibah datang untuk melihat keadaan. Namun setelah tahu kawannya dalam kondisi mengenaskan, mereka makin panik. Setelah lampu villa padam, mereka melihat sosok aneh dengan dikerumunin lebah. Mereka yang tak mengetahui itu sosok apaan, tak mau tinggal diam. Alice bersama Zoe inisiatif mencari senjata, sementara itu Maria yang baru kepikiran membawa pistol, segera mengambilnya. Di sisi luar, Winnie bersama Piglet mulai memasuki villa. Namun Alice dan Zoe yang terpisah dari Maria tak menyadari hal itu. Setelah memingsankan Alice, Piglet dengan membawa palunya mulai menghampiri Zoe di dalam air.
Sementara Alice yang baru siuman malah menyaksikan kekasihnya digaplok palu. Tak berapa lama, Maria dan Jess memberanikan diri untuk turun. Namun mereka sangat syok melihat Zoe yang telah mengapung. Tak mau ketinggalan, mereka mengikuti para manusia aneh ini yang telah membawa Alice entah kemana. Selang beberapa waktu, Maria dan Jessica yang melihat keadaan sudah aman, buru-buru membebaskan Alice. Namun pada saat akan kabur, mereka mendengar teriakan perempuan. Setelah dicari asal suara, mereka malah menemukan Chris yang tergantung lemas. Dengan segera mereka melepaskan ikatan, namun terdengar kembali teriakan perempuan. Dengan meninggalkan Chris sendirian, mereka menemukan korban lagi dalam keadaan yang lebih mengenaskan. Lalu diceritakanlah oleh perempuan asli pribumi ini kalau yang melakukannya adalah manusia berkepala hewan yang bernama Winnie dan Piglet. Sontak, mereka baru tahu nama asli yang selama ini memburu mereka. Setelah bebas, wanita ini tak sengaja melihat cermin dan mendapati wajahnya hancur berantakan. Rasa sedih bercampur dendam ini membuat dirinya ingin balas dendam. Dengan membawa pistol milik Maria, wanita ini berencana menembak Piglet. Sementara yang lain hanya menonton dari kejauhan. Sialnya, pistol yang dibawa Maria ternyata hanya berpelurukan 1 biji. Dan kini selesai sudah nasib wanita ini. Setelah ketahuan Winnie, mereka buru-buru kabur. Namun Alice yang tak terlihat mengambil palu yang langsung digaplokkan kepada Piglet. Sementara itu, Maria bersama Jessica berhasil melarikan diri dan sembunyi dari kejaran Winnie. Namun Alice yang berhasil merantai Piglet malah keasikan menyiksanya hingga suara gaplokan yang dihasilkan terdengar sampai ke telinga Winnie. Malangnya, si cantik Alice akhirnya tewas di tangan Winnie. Sementara itu Maria bersama Jessica yang melarikan diri bertemu si gondrong yang di bengkel dan langsung meminta tolong. Namun di saat itu juga, Winnie telah tiba di hadapan mereka. Dengan bermodalkan pentungan, si gondrong dan sekuatnya yang ingin melindungi para wanita ini mulai mendekati Winnie. Karena tak mendapatkan tanggapan, mereka berempat mengeroyoknya dengan sekuat tenaga. Namun di luar dugaan mereka, makhluk ini tak tumbang sedikit pun. Lalu kini saatnya Winnie balik menyerang. Melihat keempat orang itu telah tumbang, Maria tancap gas dengan menabraknya. Namun bukannya mati, malah dia ikutan nebeng di belakang. Maria yang masih sempoyongan tak menyadari Jessica diseret paksa. Namun begitu mulai rada siuman, dia melihat pala temannya itu telah copot dari badannya. Dengan susah payah, Maria menyalakan mobil yang susah menyala ini. Hingga pada akhirnya, Winnie memaksanya keluar dan hendak akan mengeksekusi, tapi kemudian dengan tepat waktu, Chris datang menyelamatkan Maria. Namun disangka sudah selesai, tiba-tiba Winnie bangkit kembali. Ketika hendak akan mengeksekusi Maria, Chris memohon dengan sangat agar membiarkannya hidup.
Sebagai gantinya, dia akan tinggal bersama selama-lamanya dan tak akan lagi meninggalkannya. Akan tetapi, tak bisa berbuat apa-apa, sakit hati yang dirasakan Winnie begitu mendalam sehingga membuatnya menjadi brutal. Dan Chris yang dibiarkan tetap hidup harus merelakan teman kecilnya itu menjadi psikopat. Lalu dengan ini film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.